Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Naditar dengan NIM 0804 128 1924 032. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan sedikit materi dan studi kasus mengenai respon tanaman terhadap cekaman suhu panas pada mata kuliah Ekofisiologi Tumbuhan 2022 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Juswardi MSI. Makalah ini dilatar belakangi sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa laju pertumbuhan dan perkembangan pada suatu tanaman tidak dapat dilepaskan dari faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu komponen dari faktor eksternal adalah suhu, di mana definisinya suhu optimum adalah suhu tertentu yang dibutuhkan oleh tanaman untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Sedangkan suhu minimum adalah suhu yang paling rendah di mana masih memungkinkan pertumbuhan untuk tanaman. Sedangkan suhu maksimum adalah suhu yang melebihi ambang batas maksimum tanaman untuk tumbuh, bahkan dapat menjadi suatu cekaman bagi pertumbuhan tanaman tersebut. Baik, kita masuk pada slide selanjutnya, yaitu cekaman panas merupakan hasil dari keseimbangan negatif yang terjadi antara jumlah energi neto yang dilepaskan tumbuhan ke lingkungan dan jumlah energi panas yang dihasilkan oleh tumbuhan. Keseimbangan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya cahaya matahari, suhu, kelembaban, dan faktor-faktor lainnya. Faktor selanjutnya adalah perubahan iklim, di mana perubahan iklim ini juga akan menyebabkan peningkatan suhu pada lingkungan. Didukung oleh IPCC pada 2013 yang melaporkan bahwa pada akhir abad ke-21, rata-rata suhu permukaan bumi akan meningkat sebanyak 2-4 derajat Celcius. Tentunya hal ini akan berimbas pada penurunan hasil pertanian lebih dari 20% jika suhu naik melebihi 4 derajat Celcius. Selanjutnya, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa suhu merupakan salah satu faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi proses produksi tanaman baik secara fisik maupun fisiologis. Untuk secara fisik, suhu merupakan bagian yang dipengaruhi oleh radiasi sinar matahari dan dapat diestimasikan berdasarkan keseimbangan panas. Secara fisik akan mempengaruhi bentuk buah, jumlah, dan kualitas buah. Adapun secara fisiologis, suhu dapat mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman, proses fotosintesis, proses pembukaan stomata, dan proses respirasi. Baik, slide selanjutnya adalah tumbuhan dan suhu tinggi. Hubungan antara kedua komponen ini dapat menyebabkan suatu kerusakan karena tidak tersedianya sejumlah air dalam tubuh tumbuhan untuk proses pendinginan. Berikut adalah akibat yang ditimbulkan dari suhu yang tinggi terhadap tumbuhan, yaitu pertama, jaringan parenkim akan menjadi tebal, kedua, daun akan mengecil, ketiga, lapisan kutikula akan menjadi tebal, keempat, dapat mengubah bentuk daun lebih vertikal, dan yang terakhir adalah proses penggulungan daun. Slide selanjutnya yaitu bagaimana cara tanaman beradaptasi terhadap cekaman fisiologis pada suhu yang ekstrim. Di sini kami mengambil contoh dari dampak suhu tinggi terhadap tanaman padi, di mana sudah dapat teman-teman ketahui bahwa tanaman padi itu sensitif terhadap suhu tinggi pada fase generatif. Lalu, terdapatnya paparan suhu tinggi pada fase sebelum dan selama pembungaan dapat menurunkan fertilitas polen pada tanaman. Kemudian, suhu tinggi pada pembungaan dapat menyebabkan sterilitas polen sehingga terjadi penurunan pada hasil padi. Cekaman pada suhu tinggi pada saat fase pengisian biji juga dapat mengakibatkan pengapuran pada bulir padi akibat dari peningkatan enzim alfa amilase yang dapat menghidrolisis padi. Baik, slide selanjutnya kami menampilkan studi kasus dengan judul Pengaruh Cekaman Panas Terhadap Daun Stroberi Fragaria LL Santa, di mana diduga dalam jurnal ini cekaman panas dapat mengakibatkan kerusakan pada organ buah, akar, serta daun sehingga dapat menurunkan produktivitas dari tanaman stroberi. Kemudian, melalui kerusakan daun tersebut diduga dapat mempengaruhi proses fotosintesis apabila diberi cekaman panas di atas suhu 40 derajat Celcius. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bahan dan metode yang digunakan atau dipilih dalam penelitian ini, di mana bahannya menggunakan daun Fragaria LL Santa yang ditanam pada suhu 16 derajat Celcius pada siang hari dan 10 derajat Celcius pada malam hari. Kemudian keduanya dibedakan atas umur fisiologis daun, lalu dipotong membentuk lingkaran dengan diameter 1 cm.
Kemudian potongan daun diletakkan pada cawan Petri dan dimasukkan ke water bath selama 10 menit dengan perbedaan suhu 23, 35, 40, 45, 50, dan 55 derajat Celcius dalam 3 kali pengulangan. Selanjutnya adalah cara kerja yang digunakan pada penelitian ini adalah diukur klorofil fluoresen sebelum dan sesudah perlakuan cekaman panas. Kemudian diaklitimasi kuantum efisiensi menggunakan mini pump fluorometer untuk mengetahui pengaruh lingkungan sebelum dilakukan perlakuan. Mengetahui permeabilitas atau selektivitas membran kita lakukan setelah pengukuran klorofil fluoresen dengan memasukkan potongan dan diinkubasi dalam 50 ml air pada tabung Falcon dengan ion yang diukur sebanyak 0, 30, 60, 90, 120, dan 1320 menit yang dimasukkan ke dalam autoclave selama 15 menit dengan suhu sekitar 120 derajat Celcius. Di sini kami melampirkan hasil yang akan dibahas pada slide berikutnya. Selanjutnya adalah hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengukuran klorofil fluoresen lebih sensitif sebagai indikator stres daripada kita melakukan pengukuran kebocoran ion dari membran sel. Nah, hal ini menunjukkan bahwa membran kloroplas sensitif terhadap stres oksidatif dan dapat menimbulkan kematian sel. Kemudian, dengan adanya paparan panas pada daun stroberi dapat menyebabkan penurunan efisiensi kuantum dan meningkatkan presentase kebocoran elektrolit dalam sitoplasma ke apoplas. Sehingga kita dapat ketahui bahwa sel dalam jaringan daun dapat mempertahankan integritas membran sel sampai pada suhu 50 derajat Celcius. Kemudian kita juga dapat mengetahui bahwa cekaman pada organ tanaman pada tiap perkembangan fase fisiologis itu dapat terjadi atau memberikan respon yang berbeda. Kesimpulan yang dapat kita tarik yaitu yang pertama, suhu yang tinggi dapat menyebabkan daun mengalami gangguan efisiensi fotosintesis. Kemudian cekaman pada suhu panas dapat membuat kerusakan lebih tinggi jika terjadi pada daun yang berumur lebih tua dibandingkan daun yang berumur lebih muda. Kemudian yang ketiga, sel di dalam jaringan daun dapat mempertahankan integritas membran sel sampai pada perlakuan suhu 50 derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah pengukuran klorofil fluoresen lebih sensitif sebagai indikator stres dibandingkan kita melakukan pada pengukuran kebocoran ion dari membran sel. Baik, itulah tadi sedikit pemaparan materi dan studi kasus yang kami ambil. Terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.